Nah ini penting ini ada, mumpung ada Udin. Jadi kemarin itu kan ada satu orang mengatakan bahwa kita beragama ini kan sebenarnya hanya tafsir saja, hanya takwil dari agama yang sebenar-benarnya. Kemudian ada yang membantah, ya enggak, tafsir takwil itu juga hanya orang tertentu yang punya kemampuan. Sehingga ya begini nih, ya, agama sejak dulu ya begini ini. Nah sebenarnya itu saya lebih percaya dengan pengertian bahwa kita beragama hari ini itu hanya tafsir dari Islam sebenarnya. Bukan Islam yang sesungguh-sungguhnya sesuai dengan Rasulullah, Allah dan Rasulnya, itu tidak mungkin, mustahil. Hanya tafsir dan takwilnya saja. Itu kan ada jelas runutan dari Rasulullah ke sahabat, ke tabiin, dan iya, tetapi selalu mengalami distorsi. Karena Rasulullah sendiri kan bilang, sebagian ilmu Allah aku dikasih tahu, sebagian ilmuku kalian tahu. Sebagian ilmu kalian, generasi kalian tahu, sebagian distorsi terus. Distorsi itu pengurangan terus. Ini sudah 14 abad ya. Jadi, nah oleh karena itu, Nabi kan juga sudah memberi rambu-rambu, ikhtilaful a'imah rahmatul ummah. Beda-beda pendapatnya a'imah, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, pemimpin, itu menjadi rahmat. Menjadi kasih sayang untuk umat. Makanya di situ ada apa kuwi jenenge madhab. Benar. Ada madhab paling tidak yang paling diakui kan 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, paling tidak kan itu. Nanti ada yang sampai 5, ada yang sampai 9. Itu yang di Sunni, yang di Syiah macam-macam lagi. Dan ada seolah-olah itu begini loh, seolah-olah itu karena ini juga perlu diterangkan loh. Tidak semua madhab Syiah itu menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak semuanya sesat, itu tidak. Nek Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan ada sedikitnya 12 sekte Syiah. Sekte itu ya kayak madhab lah. Nah 4 diantaranya itu tidak sesat. Salah satunya misalnya Syiah Zaidiyah yang paling terkenal tidak sesat. Jadi tidak asal Syiah mesti sesat juga tidak. Dan sesat pun itu kan menurut sebagian ulama dari Sunni. Jadi ya nggak boleh kita memutlakan sesuatu, itu nggak boleh. Pendapat ulama itu harus kita perhatikan, harus kita ikuti. Tetapi tidak semuanya pasti benar, pasti enggak. Sahabat aja kadang-kadang kalau ditanya bagaimana dulu Nabi, hukumnya ini apa? La a'lam, wallahu a'lam. Aku enggak tahu, Allah lah yang tahu. Karena khawatir distorsinya itu, berkurangnya itu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengklaim bahwa Islam yang benar adalah yang begini ini, yang seperti kita ketahui dan seperti kita pahami ini, enggak bisa begitu. Karena enggak ada madhab-madhaban gitu. Nah, carane ngono kuwi ya. Dan madhab itu kadang-kadang kan perbedaannya itu lumayan ngalor karung itu. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan anjing itu najis mughaladhah. Sementara imam yang lain 3 madhab itu mengatakan tidak najis loh. Ya kuwi. Atau banget to kuwi? Jarak iki. Makanya nanti ada hadis itu tentang Nabi itu tidak suka mencegah kalau bisa itu uang dari hasil jual beli anjing itu jangan diterima. Itu kalau menurut madhab Syafi'i mungkin karena anjing itu najis mughaladhah. Jual beli barang najis nggak boleh kan itu. Tapi kalau tafsirnya seperti itu nanti kalau diterapkan di madhab lain nggak masuk, karena menurut madhab lain anjing itu tidak najis. Benar? Nah, apa kuwi jenenge tafsirnya menjadi kalau mazhab lain, karena anjing itu adalah hewan berburu pada zaman Rasulullah. Itu alat kapital modal untuk berburu, untuk alat ekonomi yang penting gitu loh. Nah, kalau
Kalau misalnya Nabi itu mencontohkan menerima uang dari jual beli anjing, loh nanti anjing didominasi oleh pemilik modal macam-macam, rakyat modar kan itu. Jadi pesannya itu jangan mendominasi alat produksi, kan itu. Itu bisa ditafsiri begitu. Nah yang benar mana? Ya semuanya benar. Yang paling benar Allah dan Rasulnya. Nah oleh karena itu pertanggungjawaban kita itu ada pertanggungjawaban historis, ada pertanggungjawaban rasional. Maksudnya begini loh, ulama-ulama dulu itu menjelaskan berpendapat begini dan begitu, di kitab ini dan di kitab itu. Itu bukan final, bukan sesuatu yang final. Itu loh. Karena keadaan juga berubah, misalnya salah satu faktornya. Misalnya Imam Syafi'i mengharamkan catur. Maka nanti pengikutnya Imam Syafi'i yang fikihnya Syafi'iyah, apa gitu, underbo-nya Imam Syafi'i semua mengharamkan. Karena waktu itu catur itu bisa berhari-hari berlangsungnya itu. Dan misalnya betengnya menterinya itu orang, budak, bukan cuma kayu. Itu udah mengalami perubahan besar. Sama dengan perbankan itu. Dulu apa jenenge riba mutlak itu. Kemudian seiring perkembangan zaman, mulailah muncul ada fatwa bahwa tetap ada yang riba, ada yang mengatakan itu subhat, campuran antara riba dan bukan. Ada yang mengatakan sudah mubah. Karena apa? Fatwa ini berubah karena melihat keadaan prakteknya itu perbankan itu yang berubah. Nah sesuatu kalau berubah kan hukumnya berubah toh. Nah ini yang dimaksud salah satu yang dimaksud oleh PBNU perlunya fikih peradaban. Jadi nggak bisa kita misalnya ya menjaga Natalan ya kemarin masih banyak itu merasa dirinya kiai tapi pekok. Gus Dur kan menyuruh Banjar menjaga gereja Natalan. Haram hukumnya. Ini menurut kitab ini itu cuma pendapat Bung. Dan pendapat itu dilingkupi oleh keadaan tertentu, situasi tertentu. Gitu loh, konteks tertentu. Lawang dulu itu masalahnya ada Darul Muslim, ada Darul Kufar, ada negara Islam, ada negara kafir. Lah sekarang kan sudah nggak ada itu Darul Muslim, Darul Kufar itu. Sudah nggak ada. Dan khusus Indonesia itu bukan Darul Kufar, bukan Darul Muslim, Darussalam. Orang-orang NU itu merumuskan di Muktamar NU pertama Banjarmasin, gitu. Makanya Kalsel, Banjarmasin, Kalimantan itu semuanya NU, bukan kadrun, saya bilang gitu. Dirumuskan oleh para ulama, NU Nahdlatul Ulama pada muktamar pertama di Banjarmasin tahun 35, bahwa Indonesia, Hindia Belanda waktu itu ada Darussalam, negara yang damai. Padahal waktu itu pemerintahnya masih Ratu Wilhelmina loh. Enggak masalah. Untuk Ratu Wilhelmina juga enggak melarang orang salat kan. Ya gitu. Nah sekarang kan udah Kokam juga sudah, Kokam Muhammadiyah ya. Kokam juga ikut menjaga, dilibatkan Polri. Malah sekarang secara resmi tahun ini Polri itu mengajak Banser dan Kokam untuk menjaga Natal dan Tahun Baru. Sama dengan misalnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Haram enggak? Ada yang mengatakan haram, ada yang keras mengatakan murtad, jemur pantat. Karena begini dan begitu. Gitu. Loh kok wong khawatir banget to wong kuwi. Gitu. Ming selamat Natal ya. Itu berarti kamu mengakui bahwa Nabi Isa adalah Yesus. Ya siapa bilang? Kita cuma bilang selamat Natal ya. Kok di bablas-bablaske sendiri? Gitu. Utakmu aja yang kebablasan itu. Biasa aja. Dan itu fatwa itu kan muncul sekitar ya dulu MUI itu pernah membuat fatwa itu karena pernah terjadi peringatan Maulid Nabi dan Natal bersama-sama oleh satu institusi karena harinya bareng, peringatannya bareng, jadi terjadi percampuran ibadah di situ. Enggak Maulid Nabi ya, Idul Fitri itu. Aku lupa itu tadi, coba di googling lagi. Intinya kayak begitu, itu pun dicabut oleh Buya Hamka. Di situ itu maknanya itu jangan mencampurkan ibadah, jangan mencampurkan iman. Tapi kalau sekedar mengucapkan di dalam pergaulan muamalah ya baik toh ya. Betul.
Apalagi ini ada video juga peringatan Natal di Bogor, di mana itu daerah mana, Cici itu. Itu dirayakan di rumah, mungkin nyanyi-nyanyi atau ceramah, terus dilarang oleh tetangga-tetangganya. Itu ya aneh lagi itu bagiku. Karena ibadah harus di gereja. Loh kalau ibadah di gereja, kenapa kamu tidak buatkan gereja? Itu loh. Sebenarnya itu kalau sikapnya Rasulullah bagaimana bisa kita simpulkan dari cara Rasulullah. Rasulullah itu bahkan dalam perang pun menyampaikan wanti-wanti. Salah satu wanti-wantinya adalah kalau orang masuk tempat peribadatan, apakah itu gereja, apakah itu pura, apakah itu masjid, apakah musuh ya tentu saja. Kalau sudah masuk ke itu nggak boleh dikejar. Orang beribadah nggak boleh diganggu. Ada tempat peribadatan agama apapun nggak boleh dirusak. Padahal itu perang loh. Perang itu artinya semua hukum kan menjadi tidak normal loh. Itu tetap kok. Bahwa tempat beribadah itu tidak boleh dirusak. Nah ini masalah ini banyak ustadz soplak loh. Yang waton bunga-bunga, tokbar takbir gitu. Ya ngutip kitabnya pinter, nyimpul kayak kitabnya pekok loh masalah ini. Kitab itu seolah-olah itu Al-Quran itu sendiri gitu loh. Kan kita sudah sepakat Al-Quran, hadis, ijma itu kesepakatan ulama, ini kitab-kitab lah. Kias itu apa kuwi jenenge? Apa bahasane Indonesia lain enak kias. Penyandingan ya. Kias itu utak lah, otak. Ya itu digabung semua. Ngono lho. Ora ijma eta otaknya ra dinggo. Lha ijma itu berubah sesuai keadaan. Kepriwe krika. Ngono gitu. Dan itu memalukan itu bagi saya itu. Umat Islam kok raiso melindungi orang beragama lain. Zaman Rasulullah kan melindungi. Oke, Rasulullah itu menindak kelompok Yahudi Khaybar. Oke, Rasulullah itu menindak Nasrani mana ya? Najron. Karena mereka melakukan bugot, pemberontakan kepada negara. Dan konsekuensinya di dalam hukum pemerintahan, hukum bernegara pada waktu itu adalah seperti itu. Bukan karena agamanya, jangan salah. Gitu loh. Jadi haram sih, apa, waduh. Itu kita membela Islam, kelihatannya membela Islam, kelihatannya meninggikan Islam, tapi sebenarnya itu merusak Islam, merendahkan Islam, membuat Islam jadi kelihatan buruk, jelek, nggak bermutu. Gitu loh. Otaknya nggak dipakai masalahnya. Sayyidina Ali bilang, agama kita ini agama akal. Loh kok akalmu nggak tok pakai? Masalahnya kan di situ. Ini loh menurut kitab ini dikutip, itu kan cuma pendapat, itu artikel, blog. Menurut ulama itu, pendapat itu kan bisa berubah-ubah sekali lagi karena keadaan, karena zaman. Tahu ulamanya mungkin agak nesanto bojone yo, pendapatnya keras ya iso wae to. Wong ulama yang menungso, dudu nabi, dudu rasul. Itu. Atau bacanya yang salah paham. Ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Maliki, Imam Malik, seperti Imam Ghazali, seperti Ibnu Arabi, seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, tidak pernah mengatakan bahwa ucapan beliau, sabda beliau, tulisan beliau itu pasti benar, enggak pernah. Itu bahan saja yang harus diolah, disesuaikan dengan keadaan. Islam itu tetap dari awal sampai kiamat tetap. Loh ya memang ada yang tetap, tapi ada yang berubah. Makanya Rasulullah bilang setiap 100 tahun Allah mengutus mustahid. 100 tahun itu juga tidak harus 100 tahun plak, ono loh. Itu kan kalimat majasi toh. Setiap sekian lama ada ulama baru, ada ulama yang menjadi mustahid. Merekontekstualisasi. Yang pokok dari Islam tetap tidak ada Tuhan selain Tuhan. Bukan tidak ada Tuhan selain Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Loh Allah itu tak anggap Tuhan waktu. Ya Allah itu. Wah, muat apa ya? Waton nesu. Gitu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Musyrik kuwi. La ilaha illahu. Quran yang bilang tidak ada sesembahan selain Dia. Nah, Dia kan nanti dhamirnya kembali ke Allah kan itu tuh. Makanya ada zikir dia kan gitu tuh.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, Allah, itu kan dia. Karena wong pekok itu, itu mau sering, itu sesat. Sing sesat utake dheke kok. Makanya Nabi bilang, orang kok menuduh orang lain sesat, kalau tuduhan itu enggak benar itu akan kembali ke si penuduh. Yuk, itu memang menunjukkan, gitu loh. Wong sing suka nuduh sesat itu pancen utake sesat, masalah iki. Loh, Pak Kiai yang nuduh itu namanya. Lah aku enggak menyebut siapa namanya, enggak jelas. Nah, si sesat kan pasti sesat. Aku enggak pernah bilang ini Iqbal. Nah, Iqbal ini paling, oh ini mencurigakan. Paling ngono kita. Mencurigai dah aku. Ora tau menyesat-nyesatkan. Jadi apa ya? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, jelas toh? Qad tabayyana rusdu minal ghai. Yang benar dan yang bengkok itu sudah jelas kok. Lu nggak jelas karena nggak mau belajar. Lu masyarakat nggak mau belajar, yaudah biarin aja. Kalau nggak mau belajar gimana? Diajak belajar dong, jangan dilarang-larang. Orang itu menganut agama di masyarakat dimanapun itu bukan pertama itu bukan karena pertimbangan rasionalitas benar salah kok, enggak. Pertimbangannya mesti baik buruk, pasti. Itu loh. Ada orang Natalan nyanyi-nyanyi malam kudus, sunyi senyap, kemudian bagi-bagi Indomie, bagi-bagi sembako. Orang kan pada senang, orang Islam, bagus ya orang Kristen itu, berarti agamanya bagus, pindah aja deh, kan gitu. Lah terus orang Islam marah, itu soalnya mau bagi-bagi, nanti orang Islam yang bodoh-bodoh dikasih sembako jadi pindah. Kenapa kamu tidak bagi-bagi sembako masalahnya? Jadi semua kamu bagi-bagi sembako, orang Nasrani bagi sembako, orang Islam bagi sembako, kan bagus, nggak ada lagi orang miskin kalau begitu, toh. Nah orang berbuat baik agamanya apapun kok nggak boleh dilarang dong. Itu ada orang Nasrani bagi sembako, bagi tenda, nggak boleh itu, murtatisasi. Loh, dia kan berbuat baik, di mana pemurtatan? Karena nanti orang bisa murtad. Orang murtad karena terpikat dengan kebaikannya. Dia meninggalkan Islam karena kita tidak menunjukkan bahwa Islam itu baik. Jangan salahkan orang dong. Jangan salahkan orang berbuat baik, kemudian orang lain ikut dia. Kita aja yang harus juga fastabiqul khairat atau kata Quran itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu loh. Nah kebanyakan orang masuk atau berpindah agama itu kan karena soal bukan benar salah. Baik, buruk aja. Kalau orang Islam tampilannya gini-gini, aku keturunan Nabi. Sopo sing gelem mlebu Islam kalau caranya seperti itu? Nyok. Enggak simpatik gitu kok. Sementara orang Nasrani, kamu keturunan Nabi ya? Enggak, aku biasa sama kamu aja. Nih tak kasih duit. Orang Hindu juga begitu. Kamu keturunan? Enggak, ini duit aja ya. Enak ya, ora koyo kae yo. Tokbar takbir kae ya, medeni ngono ya. Itu loh. Orang-orang itu membela Islam apa merusak Islam pertanyaannya? Menambah umat Rasulullah untuk beriman kepada Rasulullah apa mengurangi? Mengislamkan apa? Memurtadkan? Yang jelas dong. Wah, aku nek soal gini khawatir banget ya masalah kita ini. Rasulullah itu sebelum menjadi nabi, ketika menjadi nabi sampai wafat ini ngasih duit terus. Ya, ada orang Badui. Hei Muhammad, apa? Katanya kamu nabi. Loh iya sih, kalau kamu percaya, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Kalau kamu nabi, coba tak tes. Apa tesnya Kang? Aku minta kambing 2. Oke, kata Rasulullah itu. Di situ itu kamu tahu itu yang di sana yang digembalain oleh si fulan itu ada berapa ratus kambing. Kamu tahu kan itu semua punya aku, Ton? Ya, suruh ambil 2. Enggak. Loh, katanya Nabi, cuma 1 apa? Enggak. Kau ambil semua, bagi 2 sama yang menggembala ya. Itu loh. Wah, kalau begini itu Nabi bener kamu. Kan gitu loh. Bukan masalah bener apa salah, tapi dikasih kambing banyak, wih gila ini, bener-bener Nabi ini.
Gitu. Ora logika. Kausa prima adalah ketika kita Tuhan itu tidak mungkin begini dan begitu. Orang ngono kuwi kayak wedhus kae langsung masuk Islam. Gitu. Wes dikai apa-apa kan Nabi tetap ra Islam yo pirang-pirang kok. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat, meskipun engkau Nabi sudah membelanjakan semua hartamu, kalau Allah tidak menghendaki seseorang itu beriman, tetap aja tidak beriman. Allah itu tidak menghendaki semua orang itu beriman, meskipun sudah kamu belanjakan semua hartamu, bahkan ketika kamu punya harta sedunia dan isinya. Kurang lebihnya kan kayak begitu. Ayatnya ndi, dalile ndi, golek dhewe nyok. Ora dalan-dalan iki ben to the point wae kan ngono. Tak ra iso, Cen, ra iso. Kok kowe ngerti nek aku ra iso. Suudon terus. Jadi makanya Nabi itu terkenal pemurah dulu, tukang ngasih, tukang ngasih, tukang ngasih, tukang ngasih. Guru sekumpul itu tukang ngasih, tukang ngasih, tukang ngasih. Mbah Dim itu tukang ngasih, tukang ngasih. Semua wali itu gitu. Habib Anis itu tukang ngasih, semua orang dikasih sama Habib Anis. Itu loh. Orang terkenal gamble. Nah aku kan saya terkenal gamble itu. Habib Anis itu terkenal ngasih, siapa aja dikasih. Oh menjelang Ramadan kasih sarung. Oh itu non muslim nggak pernah soal. Ya kan nggak apa-apa, bisa untuk kurkupan. Gitu tuh. Semua dikasih, semua dikasih. Udah jadi orang baik dulu. Bener salah itu kan ketika sudah berpikir. Lah secara umum manusia itu nggak mau berpikir kok. Maka baik buruk aja. Kalau mau berdakwah itu baik buruk aja. Sorry ya, memang orang Islam ini memprihatinkan secara umum itu. Dalam hal sosial, orang Islam itu masih kalah masalah itu. Kemarin ada yang tanya komentar, bagaimana Pak Kiai komentarnya tentang kristenisasi? Menurut Pak Kiai bagaimana, apakah ada? Dan sikap Pak Kiai bagaimana? Oh bagus. Kenapa kok bagus? Lah kristenisasi itu yang saya tahu seperti Romo Mangun, yang lain-lain, ngasih beras, ngasih beasiswa, ngasih duit, ngasih apa, bangunkan rumah, bantu orang miskin. Bagus kan? Ya, tapi kan mereka bisa jadi murtad. Salah sendiri orang Islam tidak mau bantu. Siapa yang salah? Ada orang berbuat baik, terus diikuti agamanya, kok kita marah-marah sih? Kalau kamu khawatir orang Islam jadi murtad, berbuatlah baik. Yang miskin-miskin orang Islam, biarkan rumah, kasih beasiswa. Jangan cuma apa itu ngumpulin duit untuk membesarkan wudhelmu sendiri. Malah jualan agama lagi. Orang kere semua digerakkan, diproposalkan, dijual, kurang ajar lah itu. Bukan yang ngurusi tapi malah menjual, itu gimana? Nah, para nabi, Rasulullah itu ngurusi, rakyat kecil diurusi. Nah hari ini tuh ada orang ngaku bela agama, jualan orang-orang miskin, suruh demo, suruh apa. Semakin banyak kan nanti duitnya makin besar. Apa itu? Yang bener aja dong. Apa dikira Wali Songo itu kalau ketemu orang, masuklah Islam, kalau tidak Islam kamu masuk neraka. Enggak pernah kayak gitu. Itu kan peralihan zaman Majapahit, akhir Majapahit, Prabu Brawijaya V, itu keadaan apa itu kekisruhan negara, ekonomi macam-macam, orang banyak nggak bisa makan macam. Wali Songo ngeluarin duit, ngasih makan, ngasih solusi. Oh bagus ya Wali Songo itu, Pak Wali Songo. Kok kamu itu kok sukanya begini terus begini itu apa itu? Oh itu namanya sholat Kang. Oh sembiang. Oh sembiang ya, sembahyang ya. Menyembah hiang. Kan itu lah. Aku boleh nggak ikut? Boleh. Itu saya ingin gambleh wae. Perbedaan antara Islam dan agama ini adalah begini dan begini, cerewet cangkemmu bosok. Itu tidak membuat orangnya jadi Islam. Gitu loh. Padahal aku kayak watuk ya. Enggak, wah kuwi salahmu watuk, kualat. Iya, Cen, kualat. Sakit, iya, sakit karena aku kan dosa. Iya, tak akoni, aku dosanya banyak banget. Ini kita isih kayak kowe. Aku nyatanya nggak sakit. Firman itu banyak banget dosanya nggak sakit. Guru sekumpul wali kutub sering sakit. Nah, ngodiar. Jadi bukan masalah baik, bukan masalah benar salah, tetapi masalah baik buruk. Karena benar salah itu nanti itu kan menyangkut logika yo macam-macam jenisnya. Ngono lho.
Ini perlu kita sampaikan karena sing bener ki Gus Dur kuwi. Oh, berarti memastikan pasti Gus Dur bener. Lah menurut Gus Dur 2 tambah 2 sama dengan 4 atau 5 dikurangi 1 atau 6 dikurangi 2. Yang selain Gus Dur, yang kritik Gus Dur 2 tambah 2 sama dengan 27. Cetok sesat kuwi. Perumpamaannya seperti itu loh. Wah, Ansor Banser itu menjaga gereja dapat duit berapa? Orang yang untuk duit malah raga dewe. Iya, Ansor Banser kan dilarang menerima uang. Itu loh. Ono sing anu to sampai meninggal to. Nah, sekarang bagus ini pemerintah Polri itu melibatkan Ansor Banser dan Kokam. Itu loh. Jadi orang beribadah itu agamanya apapun kan harus kita beri kesempatan. Rasulullah aja itu orang Nasrani Najran itu diskusi sama Rasulullah pas harus kebaktian, ya di masjidnya Rasulullah kebaktian juga boleh kok. Gimana sih? Masa fakta seperti itu kita enggak kerasulan Rasulullah yang pertama kali menandai itu namanya kan apa itu? Bahiro, pendeta Nasrani. Ketika menerima wahyu pertama kali, yang membenarkan itu juga pendeta Nasrani, pamannya Siti Khadijah itu apa? Warokoh. Ketika pengikut Rasulullah, orang-orang beriman, orang-orang Islam, digencet terus-menerus, disiksa terus-menerus, dipersekusi terus oleh orang-orang musyrik Mekah. Kemudian Rasulullah menyarankan beberapa orang untuk hijrah, termasuk pamannya yaitu Ja'far. Perginya kemana? Ke Habasyah, ke negeri Nasrani yang melindungi orang Nasrani. Lo kayak gitu kok radong lo. Berbeda itu nggak apa-apa, tapi nggak usah berantem. Kan kita sama-sama orang beriman. Mana lo? Orang iso dipaksa la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin, wis cetha kuwi. Ora percaya apa piye rakyat kuwi? Kafir ngono ora. Nanti anak-anak kita bisa ikut mereka. Yo didik anakmu. Nah, karena anakmu ya rata didik, mula anakmu yang jadi gento mau toh. Khawatir aku nanti kalau mereka murtad, yo jaganan dididik anakmu. Jangan menyalahkan orang, semua orang boleh berusaha untuk mencari teman, mencari pengikut, silakan saja. Partai WKB yang golek pengikut, agama ya ngono kuwi to. Ya kaya partai to kuwi, golek pengikut kan, kowe yang golek pengikut. Gitu? Persatuan apa kuwi jenenge ilmu hikmah Ki Elang sapu WC. Wah, misalnya ora sapu jagan sapu. Enak elang ana iki. Endi lang? Oh, marah ono lho sapu WC tadi. Kan boleh aja toh. Berserikat berkumpul sejak dulu juga boleh. Dan di mana yang melanggar agamanya itu di mana? Kita itu kadang-kadang enggak konsekuensi. Karepe golek penake, melarang-larang orang. Ya toh? Melarang orang berbuat baik. Kamu udah enggak berbuat baik, ada orang berbuat baik dilarang gara-gara cuma beda agama. Itu kan konyol banget. Mau kata sarwato iki, wis dosane kebak ya. Sono ya Din ya. Jadi mari kita berpikirnya itu yang keren, yang apa kuwi jenenge? Yang rasional, yang apa ya, orang aneh ngono lho. Ya bukankah agama itu dulu asing, nanti akhirnya menjadi asing. Orang nggon kong ini ki bab iki. Ngono lho. Negara kita itu kan piro? 80% ya iki ya, mbiyen 80. Mbiyen 99% loh. Kenapa sekarang berkurang persentase? Kesalahan orang Islam sendiri. Orang agama lain pada berbuat baik, pada ikut pindah dari agama Islam, orang Islam ngeramutu, kan ngono toh? Itu soal persepsi ini. Loh, persepsi kan bisa benar bisa salah. Iya. Sekali lagi ini bukan masalah benar salah, ini masalah persepsi. Mana loh? Dan bukankah kita itu sudah post truth? Ya toh saiki post truth. Bener salah ki ora pati relevan meneh saiki iki. Karena kebohongan yang diucapkan 1000 kali itu nanti akan diyakini sebagai kebenaran. Kebenaran tidak pernah diucapkan dianggap kebohongan.
Nah, Quran kan sudah memberi resep fastabikul khairat. Berlombalah dalam kebaikan, berbuat baik. Berbuat baik ora salah, ora jengkang-jengking kok ngono kuwi. Kuwi mung gugu delmu dhewe kuwi. Ya, kita hubunganku karo Gusti Allah. War salat ora iki, nek aku ngeleh tetep ngeleh, nek aku warak tetep warak kan ngono to. Tanggamu kere tetep kere, mbok wis senajan salate sedina 1000 rakaat. Tanggamu kuwi menjadi tidak kere, nek ketika kere kamu bantu. Oh dibantu terus tetep kere, ayo wis jenenge takdir. Ngono to. Ora ana ampuhe ngono-ngono iki. Makanya semua wali diangkat oleh Allah bukan karena sholatnya, bukan karena banyak baca Qur'annya, bukan karena banyak ilmunya, bukan. Karena sakhok dan husnul khuluq, pemurah dan husnul khuluq. Apa ya akhlaknya bagus ya cerdas, ya berani, ya perhatian, ya penuh kasih sayang, ya macam-macam pokoknya intinya apik. Gitu loh. Nek apik iki apik ning pekok ae ngono. Iya kuwi akhlake kurang sip kuwi. Ada 8 unsur akhlakul karimah atau menurut Imam Al-Ghazali. Orang sopan anggere inji. Gimana kabar Pak Ustadz? Inggih bagus. Terus Pak Ustadz dalam Natal ini gimana melihat banser gereja? Itu murtad. Kuwi akhlake buruk kok ngene goblok masalah iki. Lho. Indonesia ini mayoritas Islam, ya toh? Ada orang Nasrani komplain nggak bisa ibadah. Yang kena berita buruknya siapa? Yang kesannya buruk siapa? Islam blok. Di Indonesia mayoritas Islam. Ada orang merayakan Natal aja nggak boleh, dihalang-halangi, ditutup. Buruk banget toh? Yang buruk siapa? Islam. Hati-hati. Pokoknya begini, di dalam kitab ini ulama ini mengatakan untalan. Sekali lagi semuanya kan ada konteksnya, ono akal itu cah. Bukan kan Gus Wat kan liberal. Mesti ngono kuwi. Wong nek berarti Sayyidina Ali itu berarti pemimpinnya orang liberal. Karena Sayyidina Ali mengatakan agama kita ini adalah agama akal. Akhirnya wong beragama dengan akal dituduh liberal toh, pemimpin kita adalah Sayyidina Ali. Bener kan Syiah kan? Loh kalau Syiah lain lagi menyebut Sayyidina Ali itu Imam Ali. Kan gitu. Tapi kalau di Amerika menyebut Imam Ali itu juga belum tentu Syiah, karena imam di Amerika sana orang Islam itu namanya juga kebetulan Ali juga. Mesti dituduh Syiah, di liberal, kok sesat. Nah oleh karena itu mari kita sekali lagi kembali ke Al-Quran dan hadis. Quran mengatakan fastabiqul khairat, wis kuwi dicekal nyuk. Laksanakan, bos. Sah kok kan gambleh, gitu. Begini ini hukumnya haramnya. Prek. Karena semangat Islam itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul ngusr. Allah menghendaki kalian beragama itu semakin mudah, bukan semakin sulit. Maka kalau misalnya sama-sama kelirunya, coba pilih mana? Mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Halal diharamkan, haram dihalalkan. Ready? Lebih baik kita itu menghalalkan sesuatu yang haram. Jangan pernah mengharamkan sesuatu yang halal. Karena Allah itu menegur Rasulullah ketika menghalalkan madu. Mengharamkan madu yang halal itu. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah? Allah bilang halal, jangan diharamkan. Itu ketika diharamkan, itu Allah menegur. Tapi tidak ada teguran, sesuatu yang diharamkan kemudian dihalalkan, nggak ada teguran. Cara gampangannya misalnya gitu. Cecak halal apa haram? Misalnya gitu ya. Kita nggak tahu hukumnya atau terjadi ikhtilaf perbedaan pendapat. Menurut ulama ini, menurut gitu, misalnya. Seandainya
bagi Allah dan Rasulnya itu cecak itu haram dimakan. Kemudian kita melakukan halal itu masih lebih aman. Gitu loh. Daripada misalnya menurut Allah ternyata, karena juga nggak tahu itu, wallahu alam kan itu. Ternyata cecak itu halal. Kita terlanjur mengharamkan. Allah marah loh. Lebih tinggi. Itu loh. Quran itu merekam bahwa ketika sesuatu yang halal itu diharamkan, Allah menegur. Jangan kau haramkan halal. Tapi tidak ada Quran merekam sesuatu yang diharamkan kemudian dihalalkan itu ditegur Allah, nggak ada. Yang haram kemudian dihalalkan, Allah menegur, nggak ada. Hikmahnya apa? Kita itu harus cenderung menghalalkan sesuatu yang haram daripada mengharamkan sesuatu yang halal. Iki akhir zaman coy. Ora usah sok aleman. Kalau menurut Imam ini harus hati-hati. Begini-begini alam bel godes munafik, cangkemmu bosok. Ora usah aleman lah. Kalau kita bikin rombongan, kayak pramuka atau perang atau apa itu ya, tentara yang depan itu cepat jalannya, yang belakang pelan, maka yang depan itu harus jangan terlalu cepat. Yang diperhatikan tuh baris yang paling belakang. Gitu loh. Nah, Islam itu kan satu kesatuan seluruh dunia ini, satu tubuh, satu anu. Banyak orang Islam itu yang jalannya itu timi-timi, dondong apa salah, mlaku timi-timi, ngandong apa becak, mlaku wae ngesot. Ngono. Ora ngegas ngono kuwi. Kowe arep serius apa-apa tok haramke sakarepmu, nggo awakmu dhewe. Yo lho. Apa misalnya tapi haramno wong jan kowe ra ndidit arep tuku tape. Ngono to? Apa-apa haram oleh sakarepmu, ning kuwi aja tok peksokke wong liya. Moto ketok wae haram, silahkan saja, pakai sendiri. Enggak usah maksa-maksa orang. Cari pengikut ya silahkan kalau ada yang mau, tapi jangan maksa-maksa. Kalau orang nggak mau jangan kau bilang itu murtad, itu sesat. Wallahu a'lam bishawab.